Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sekarang bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran informatika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Visual Basic, merupakan aplikasi pemrograman dari Microsoft. Simak ya tutorialnya. Selamat belajar. Tentang pemrograman dasar Visual Basic. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membuat pemrograman. Ini merupakan keluaran dari Microsoft versi 2019. Nah, setelah kita klik ini, nah sebelumnya kalian yang belum punya, kalian download dulu. Bisa kalian browsing di internet ya, di Google. Nah, Ibu ini udah Ibu download. Nah, ini setelah kita diklik 2 kali ikonnya, kemudian kita pilih untuk create new project. Nah, ini ya, create new project, ini create new project, karena kita akan memulai project yang baru. Ini lagi proses. Nah, setelah tampilan ini, kemudian kita pilih Visual Basic. Nah, Visual Basic ini, kemudian next ya. Nah, selanjutnya kita tulis nama projectnya apa. Kita klik di sini, nama projectnya. Karena ini lagi, biasanya diklik ini langsung projectnya apa. Lagi proses. Nah, Visual Basic ini bawaan dari Visual Visual Studio. Ini kebetulan Visual Studio 2019. Nah, ini create project baru. Ini harusnya diklik itu keluar ya. Bentar. Nah, ini kita tulis misalkan nama projectnya belajar Visual Basic. Nah, ini kita simpan di folder yang mana, misalkan folder yang sini Ibu ya. Nah, ini selanjutnya kita create saja langsung dan kita tunggu proses. Nah, ini tampilan Visual Basicnya. Ini program kerjanya ya. Nah, ini udah ada ditulis belajar Visual Basic. Ini sudah tertulis nama filenya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara kerja Visual Basic, kita mengenal dulu apa aja yang ada di sini. Nah, di sini merupakan ada tulisan ini ada menu-menunya ya. Ada menu File, Edit, View, ini menu-menunya. Toolbar-toolbarnya, dan ini ada istilah toolbox ya. Ini ada istilah toolbox. Kita akan menggunakan toolbox itu tempat berkumpulnya dari komponen-komponen yang digunakan untuk mendesain program kita. Kemudian ada data source, yaitu untuk menghubungkan database kita yang dibuat, misalkan dihubungkan dengan Microsoft Access atau apa ya. Dan ini merupakan lembar kerjanya ya. Selain itu di sini ada tulisan properties. Nah, properties ini merupakan tempat untuk mengatur perubahan-perubahan yang kita buat. Sedangkan ini solution di sini yaitu digunakan untuk menampilkan project yang kita buat. Nah, itu ya, itu perkenalannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja, bagaimana untuk menjalankan program Visual Basic ini. Nah, yang pertama, untuk membuat menu utama, kita akan buat menu utama dulu. Misalkan ambil di toolbar sini,
ada tulisan menu strip. Nah ini ya, klik menu strip. Kita akan membuat menu utama ya. Dalam program biasa suka ada menu utama. Kita klik. Nah akan muncul seperti ini, menu strip. Kita tunggu dulu. Nah ini ya, ini sudah muncul menu stripnya. Nah ini, nah di dalam form kita apa yang akan kita buat? Misalkan di sini kita akan tulis biodata, ya. Nah di sini kita tulis biodata. Nah di sini misalkan kita kan ini ceritanya lagi belajar Visual Basic. Di Visual Basic itu kita bisa membuat kalkulator. Kalkulator yang keduanya misalkan tentang pengulangan dan sebagainya, masih banyak ya. Dan sini misalkan untuk menu keluar misalkan ya, keluar dari program. Nah dari menu-menu ini biasanya kalau ada submenunya. Nah submenu ini misalkan dari biodata, submenunya ada tulisan biodata diri dan biodata misalkan orang tua ya. Nah di sini orang tua. Di sini juga nanti misalkan apa untuk pengulangan juga apa ya, dan sebagainya. Nah ini kita ambil contoh saja. Nah selanjutnya kita akan membuat judul. Judul kita menggunakan label. Klik label di sini, pindahkan ke sini. Untuk menuliskan label ini yaitu kita lihat ada di sini label 1. Di sini untuk menampilkannya kita ketik di sini. Tampilannya seperti apa? Ini langsung muncul di sini ya. Untuk merubah huruf juga di sini bisa kalian hurufnya misalkan diganti atau hurufnya bisa diperbesar. Kita klik saja di sini. Ini namanya juga aplikasi berat ya. Jadi kalau setiap satu tindakan itu loadingnya lumayan lama. Gimana koneksinya juga ya. Tuh. Nah seperti ini ya. Nanti di sini tuh akan muncul misalkan hurufnya mau seperti apa. Misalkan hurufnya mau yang mana ya? Misalkan hurufnya ini. Ini misalkan nih. Nah misalkan ini hurufnya dan ininya misalkan 28. Oke. Nah ini untuk huruf. Nah ini juga untuk warna juga kita bisa warnanya, warna hurufnya kita misalkan mau diganti warna hurufnya. Kita klik di sini jadi merah. Kita di sini ya. Nih customnya kita milih misalkan mau yang biru. Boleh seperti itu. Untuk background juga bisa, kita klik sini, klik di formnya, kemudian kita klik di sini background. Di sini ada background. Nah di sini ada background color misalkan ini. Nah ini misalkan kita pilih yang mana kostumnya, ini begini ya, atau jangan pilih. Nah atau seperti ini ya, ini untuk warna background. Nah selanjutnya kita akan bagaimana untuk menjalankan pemrograman ini. Kita
akan misalkan kita klik diri, itu muncul formnya diri. Nah, untuk memunculkan per form ini yaitu harus kita membuat form tersendiri. Ini form 1, kita harus buat form yang kedua, itu dengan project add form. Nah, kita bikin form. Nah, ini aja langsung add. Nah, ini udah masuk ke, yang belum masuk ini kita tunggu lagi proses ke form 2. Di sini masih form 1 ya, ini masih loading, ini masih buka. Nah, ini kita sudah masuk ke form kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat formnya, tombol-tombolnya dan komponen-komponennya apa aja. Pertama kita akan membuat kita bisa label sini, ketikkan di sini ya. Nah, ini ya label, ini kita ganti namanya misalnya biodata diri. Nah, seperti ini bisa diperbesar atau seperti tadi ya, diperbesar. Nanti kita ketik aja dulu. Yang selanjutnya kita akan membuat label lagi. Misalkan di biodata diri itu ada nama. Selanjutnya selain nama, misalkan alamat, selanjutnya misalkan email. Nah, cukup segini. Nah, untuk menuliskan nama, alamat, dan email, tentunya kita harus menggunakan text box. Jadi kita cari text box ada di mana untuk pengisiannya ya, maksudnya. Nah, ini misalkan di sini. Nah, ini misalkan ya, kita copy saja. Kita butuh 3. Ini textbooknya gini. Nah, seperti ini ya. Textbook 2, textbook 3, ini ada tulisannya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat button untuk misalkan untuk menampilkan atau untuk keluar. Nah, seperti ini. Nah, kita 2. Nah, button S. Jadi kita harus diingat-ingat ya, button 1 buat apa, button 2 buat apa. Sini kita tulis biasa, misalkan tampilkan. Yang ini misalkan button untuk keluar. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian perbesar atau desain sebagaimana mungkin. Cuman nanti desain aja sendiri ya, ibu ini memperlihatkan dulu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, setelah ini kita perbesar ininya, misalkan biar kelihatan. Seperti ini biodata diri. Ini juga kita perbesar.
misalnya ini kita misalkan selanjutnya kita akan warnai dasar formnya seperti tadi. Mau diwarnai boleh ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misal mau diwarnai seperti tadi, diklik ininya, kemudian kita cari warna backgroundnya. Lagi-lagi ini lambat ya, cari background. Nah, ini nomor backgroundnya, kita klik di sini dan colornya, misalkan warnanya warna biru misalkan. Nah, seperti ini biar kelihatan ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk ketika diklik tampilkan, di sini muncul nama kita, alamat dan email. Caranya kita klik di sini tampilkan, klik 2 kali, ini masuk ke programnya. Nah, programnya kemudian kita ketik di sini ada kata-kata button 1. Jadi button 1 kita lihat di sini ya, desain ini kita lihat di sini merupakan, kita lihat di sini ini merupakan nah ini merupakan text box 1 ya, sedangkan yang ini text box 2 dan ini text box 3. Nah, kita lihat di sini ya, kita bikin programnya. Nah, di sini kemudian kita ketik text box 1 ini ya, text box. Nah, ini ada text box 1. Nah, di sini kemudian titik teks, nah titik teks, nah ini kita tulis misalnya tadi yang kita lihat itu ini nama ya, berarti kita langsung tulis nama misalkan ya. Yang keduanya text box 2, ini ada text box 2. Nah, titik teks ya, tadi itu apa, alamat ya, kita tulis alamat misalkan Kemakmuran nomor 471 misalkan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya text box 3. Text box 3 itu tadi itu apa, menanyakan tentang ya, teks menanyakan tentang emailnya misalkan. Nah, ini emailnya. Nah, ada ya di ini misalkan ini program. Nah, setelah ini, nah ini untuk menghubungkan ke menu utama ya, karena kalau kita jalankan ini tidak akan belum nyambung ya ke form utama itu kan. Di sini ya, ini nggak akan nyambung gitu kalau kita
disambungkan ya. Nah, ke sini. Ini belum nyambung, kita klik itu. Untuk menyambungkannya, klik di sini. Diri klik 2 kali di form diri. Nah, kemudian klik di sini yang di form 2 ya, di form 1. Form 2. Ini tadi kan untuk menampilkan ini kan ada di form 2 ya. Menampilkan desain yang tadi, berarti form 2 untuk menghubungkannya. Form 2. Nah, di sini kita klik titik show dialog. Show dialog. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nanti kalau kita untuk menjalankannya yaitu menggunakan start. Ya. Kita lihat start. Ini lagi diproses. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita klik biodata, klik diri, maka di sini akan muncul biodata diri. Kita klik tampilkan, maka akan muncul data diri kita. Nah, untuk keluar kita belum bikin programnya, jadi dia belum keluar. Nah, karena itu kita akan bikin program untuk keluarnya ya. Bentar. Nah, kita klik di sini, langsung kita masuk ke programnya.